أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini mungkin saya akan membahas hukum merokok, yang dimana merokok ini sangat viral di Indonesia ataupun di negara-negara lain. Bahkan ada ulama yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Lalu bagaimana pendapat kita? Bagaimana tanggapan para ulama? Mungkin pada video kali ini saya akan menukil di kitab Irsyadul Ikhwan fi Bayani Syurbil Qahwah wad Dukhan. Ini adalah kitab karangan ulama Nusantara yang membahas mana ulama yang mengharamkan dan mana ulama yang menghalalkan rokok tersebut. Perlu kita tahu, hukum merokok ini, kalau kita lihat dari kitab ulama karangan Indonesia, itu ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengharamkan secara mutlak dan ada yang menghalalkan. Jadi hemat kita, janganlah kita saling menyalahkan terkait masalah rokok, karena hukum asal rokok ini adalah makruh. Karena walaupun ada hadis yang di Bughiyah itu yang mengatakan bahwa rokok itu merupakan dari kencing setan, misalkan itu sebenarnya hadisnya itu tidak sahih, bahkan di Bughiyah itu la aslalahu, bahkan ada yang bilang hadis maudhu, tidak bisa jadi sandaran. Nah, di sini kami akan membahas tentang rokok. Kalau di Indonesia terkenal dengan dukhon, tapi kalau di Arab dengan tumbak, yaitu tembakau, menghisap tembakau. Nah, di sini di dalam kitab yang saya telah ada 5 yang hukum di dalam rokok ini. Yang pertama, ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah, dan bahkan ada wajib hukum rokok. Nah, lantas bagaimana? Kapan dikatakan haram, kapan dikatakan makruh, kapan dikatakan mubah, kapan dikatakan wajib. Nah, yang pertama, di kitab tersebut dijelaskan, ini pendapat ulama bukan pendapat saya. Di kitab tersebut, rokok itu haram jika jelas-jelas memudaratkan bagi kita. Jika jelas-jelas misalkan kita hisap rokok 1 kali langsung sesak napas, nah itu bisa jadi haram hukum rokok. Yang kedua, rokok itu bisa hukumnya wajib. Nah, ini kapan dihukumi wajib? Jika kita tidak merokok, maka akan terjadi mudarat pada diri kita. Nah, misalkan tidak merokok 1 kali langsung nggak ada rasanya, tidak enak badan atau apa. Nah, ini di dalam kitab ini perlu diingat, ini bukan kata saya, ini kata ulama. Yang kedua, rokok itu hukum sunnah. Rokok ini akan menjadi sunnah ketika rokok ini membantu kita untuk menjalani suatu ketaatan. Dengan kita merokok, ketaatan kita bertambah. Nah, ini mungkin yang dipakai oleh para tuan guru, karena pengalaman banyak tuan guru yang merokok. Nah, banyak para tuan guru merokok untuk memberikan rasa semangatnya untuk melaksanakan ketaatan. Jadi kita jangan menyalahkan orang yang merokok walaupun tidak. Yang kita salahkan itu adalah orang yang merokok dan rokok itu mudarat bagi dia. Itu yang kita salahkan karena haram. Terus rokok itu makruh. Ini hukum asalnya. Rokok ini makruh jika terbebas dari mudarat dan manfaat. Nah, ini sekedar tentang hukum rokok yang kami nukil di kitab. Ini adalah hukumnya. Jadi hemat kami, janganlah kita saling mencela
Kalau kita mau anggap rokok itu haram, ya nggak apa-apa, jangan ngerokok. Tetapi kalau orang menganggapnya makruh atau apa, biarkan, karena ulama berbeda pendapat. Karena tidak ada nas yang di dalam Al-Quran tentang masalah rokok ini, yang maksudnya yang jelas-jelas menyinggung masalah rokok. Dan juga ada juga yang bertanya bahwa bagaimana hukum merokok di masjid, sesuai yang kita lihat dengan kehidupan kita kan. Nah, di sini juga ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hukum merokok di masjid itu adalah haram karena tujuan masjid itu dibuat untuk tempat ibadah dan sebagainya, dan untuk majelis taklim dan lain-lain sebagainya. Tak seyogyanya kita merokok di sana. Ini menurut kaul ulama. Ada juga kaul yang kedua, ada yang mengatakan merokok di masjid itu adalah makruh tanzih. Nah, apa alasannya? Karena pendapat ulama ini, mereka berpendapat bahwa kentut di masjid aja dibolehkan. Lalu bagaimana dengan rokok? Nah, ini yang menjadi sandarannya. Mereka berdalih bahwasanya kentut di masjid itu dibolehkan, dan sehingga mereka berpendapat bahwa rokok itu hukumnya makruh di masjid. Nah, ya, tapi banyak kaul ulama juga, kita tidak bisa menyalahkan. Kalau ada yang mengatakan haram, ya jangan merokok di masjid. Tapi kalau ambil pendapat yang memakruhkan, ya terserah kita. Ya, itulah luasnya pendapat para ulama. Kita tidak bisa saling menyalahkan terkait pendapat rokok itu haram. Lama-lama kita nggak boleh seperti itu. Kita harus bijak dalam berpendapat, karena pendapat ulama itu luas. Dalam mazhab Syafi'i aja banyak sekali pendapat-pendapat ikhtilaf ulama. Lebih jelasnya, silakan teman-teman atau siapa yang menonton videonya yang ingin mengetahui bagaimana hukum rokok itu, ya buka kitab Irsyadul Ikhwan fi Bayani Ahkami Syurbil Qahwah wa Dukhan. Di sana jelaskan hukum haram, hukum makruh, siapa yang mengharamkan, siapa yang memakruhkan, apa ilat keharamannya dan apa ilat kebolehannya. Jadi simpel saja. Itu di dalam kitab Irsyadul Ikhwan. Tetapi beda juga di kitab-kitab yang lain. Yang 5 yang saya sebutkan. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu bisa berubah berdasarkan ilat yang ada pada hal tersebut. Ya, sekiranya ilat rokok itu membuat kita mudarat, jadi haram. Jika rokok itu membuat kita sehat atau membuat kita menjadi semangat dalam beribadah, itu bisa jadi sunnah. Makanya berlakulah di dalam hukum-hukum ini kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah. Itu sekiranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.